Di sebuah penambangan berlian di Afrika, seorang budak menemukan sebuah batu super besar. Batu itu ditutupi oleh banyak lumpur tapi masih bercahaya warna pink. Inilah sepotongan berlian pink berat 100 karat, berlian yang tak ternilai. Tahun 2017 sebuah berlian warna pink ditemukan bernama Bintang Pink. Pernah dijualkan dengan harga 500 juta dolar. Si budak ini tahu nilai berlian ini. Jantungnya berdenyut lekas, dia mulai melihat di sekitar. Karena dia ingin memiliknya. Tapi tidak lama sebelumnya, seorang temannya menyembunyikan sebuah bernilai sebesar biji beras di mulutnya. Dilihat oleh si pengelola dan ditangkap. Bagaimana sekarang? Tiba-tiba pompa air dekat sana dinyalakan. Menarik perhatian semuanya, si budak cepat membungkuk dan menjepit berlian di jari kakinya. Setelah itu dia pura-pura ke toilet untuk keluar tempat kerumunan. Ke tempat kosong dia mengeluarkan berlian itu dari jari kakinya. Sebuah pistol membidiknya. Si pemimpin pemberontak sudah melihatnya. Dia pasti mati, tapi pada waktu itu perjuangan senapan terjadi. Tentara menyerang, si pemimpin pemberontak terluka oleh bom. Si budak pada sempat itu cepat berlari. Dia segera menyembunyikan berlian itu di sebuah lubang. Setelah itu dia ditangkap oleh tentara. Si budak berharap kemudian bisa kembali. Untuk mendapat berlian, dia perlunya. Tak lama lagi, desanya diserang oleh para pemberontak. Membuat dia dihilangkan rumah. Di Afrika mengenaskan ini, setiap hari banyak orang mati. Ingin tetap hidup, ingin menemukan kerabat di antara banyak orang itu. Berlian itu adalah jalan satu-satunya baginya. Dia bernama Solomon Fandi, salah satu karakter utama film Berlian Darah. Inilah movie dibuat dari kisah nyata. Karena film ini sudah menunjukkan muka kejam bidang eksploitasi berlian di Afrika. Untuk terdapat sebuah berlian, harus membayar dengan banyak nyawa. Jadi berlian itu juga dipanggil Berlian Darah. Para pemberontak memasuki desa. Untuk mempertontonkan kekuasaannya, mereka akan memotong satu tangan setiap orang. Para pria dewasa akan ditangkap untuk mencari berlian. Tentara juga sering menyerang para pemberontak dan merampok tambang eksploitasi berlian sendiri. Semua kekerasan dimulai dari kekerasan. Ketika masuk penjara, Solomon menemukan si pemimpin pemberontak juga dipenjarakan sini. Dia hanya terluka belum mati. Tak hanya begitu, dia menyadari Solomon. Dia berkata Solomon mencuri sebuah berlian besar dan menghadiahkan orang yang menemukan di badan Solomon. Solomon khawatir segera melepaskan pakaiannya dan berteriak. Hal ini membuat dia jatuh dalam kondisi lebih buruk. Bahkan hal bisa tetap hidup dan keluarkan sini juga tidak yakin. Tapi tak lama lagi Solomon terjamin oleh seorang tersembunyi. Setelah dibebaskan, dia segera ke tempat pengungsi mencari kerabatnya. Tapi dalam daftaran tak ada nama kerabatnya. Dia mencari karyawan untuk diminta bantuan. Tapi mereka berkata tidak bisa membantu apapun. Pada waktu masih bingung, ada orang menemuinya. Dia berkata namanya Danny Archer. Dia adalah orang penjamin Solomon. Dia ingin membantu Solomon mencari berlian. Solomon ingat lagi orang ini juga pernah dipenjara di penjara itu. Pasti dia sudah memperhatikannya, tapi Solomon juga tidak bodoh. Dia tahu para orang putih hanya memanfaatkannya. Menunggu sampai mendapat berlian pasti membunuhnya. Solomon khawatir juga benar, Danny bukan orang baik. Dia adalah askar upahan kejam. Sering memperdagangkan sama para pemberontak. Danny menjualkan para pemberontak senjata untuk menukar berlian. Uangnya semuanya ditukar nyawa manusia. Sebelumnya, dia mendapat tumpukan berlian, siap menjual ke luar negeri. Jadi dia memalsukan wartawan, membawa domba-domba PB ingin melewat perbatasan. Tapi kali ini dia dicegah oleh tentara tetangga. Mereka tidak percaya dia wartawan, jadi mulai cari di mana-mana. Tentara itu menemukan bekas luka operasi di punggung ekor domba. Pasti berlian disembunyikan dalamnya. Inilah cara dipakai Danny untuk menjualkan berlian. Sangat kejam dan ini bukan kali pertama dia melakukan hal ini. Waktu dulunya semuanya tidak diperiksa erat begini. Dia bisa menjualkan berlian ke luar negeri dengan lancar. Setelah itu menjualkan orang di sana. Mereka akan menjualkan penengah. Penengah akan menyuap bea cukai. Bea cukai akan mengecap berlian ini dalam negeri. Begitu bisa mengekspor secara sah. Ke negara lain akan digolongkan. Ketika ke India, jumlah berlian darah tidak sah ini akan dicampurkan dengan berlian sah dan tidak ada siapa bisa menyadarinya. Akhirnya, mereka akan dibawa ke perusahaan berlian di Inggris. Serangkaian bisnis ini dijalankan oleh perusahaan itu. Mereka membawa berlian itu dikunci dalam brankas di bawah tanah. Jumlah berlian ini tidak dipasarkan dengan tujuan meningkatkan kurs di pasaran. Oleh karena itu, para rakyat biasa ketika menikah harus menghematkan gajinya 3 bulan untuk memiliki berlian kecil. Dan berpikir itulah simbol cinta. Perusahaan meskipun tidak sepihak dengan para pemberontak, tapi masih stimulasi dengan diam perang sipil di Afrika, biar mereka bisa membeli berlian dengan harga murah. Inilah alasan membuat banyak orang setelah menonton Berlian Darah, sudah memutuskan tidak membeli berlian lagi. Kembali sama film, Danny ditangkap. Jumlah berlian yang susah mendapat sudah hilang. Setelah keluar, Danny tahu bosnya sangat marah. Tapi untungnya waktu dalam penjara dia terdengar kabar sangat berguna. Seorang budak bernama Solomon menyembunyikan sebuah berlian super besar. Yang ini Danny tahu, berlian ini lebih berharga ribu kali lipat dengan jumlah berlian kecil itu. Danny harus menemukannya. Jadi dia sudah memperhatikan Danny, tapi Solomon tidak percaya pada Danny. Waktu keduanya masih bertengkar, di desa perjuangkan terjadi.
Para pemberontak datang, tapi Denny adalah askar upahan dengan banyak pengalaman. Dia terburu-buru mengantar Denny melarikan diri. Di jalan, para pemberontak membunuh banyak orang biasa. Kerugian besar, tapi tentara tidak peduli kehidupan orang biasa. Untuk membunuh para pemberontak di belakang orang biasa, tentara membidik orang biasa dan tembak. Denny memakai pikiran dan pengalamannya, membantu Solomon hindari hujan peluru, dan menemukan tempat aman. Sampai malam baru berhenti semuanya, keduanya baru keluar. Ke perbatasan sedang dijaga oleh tentara, Denny pura-pura sebagai sandera, dan tiba-tiba menyerang penjaga. Mereka berhasil melarikan diri. Mereka ke tempat pengungsi di pinggir kota. Denny ingin ke kampung Solomon, tapi tentara tidak ingin membantu mereka. Tapi untungnya Denny bertemu lagi wartawan wanita yang dia kenalan bernama Maddie Bowen. Waktu yang lalu dia ingin wawancara Denny tentang berlian darah, tapi Denny menolak. Dan sekarang Denny hanya bisa berjanji sama dia akan menceritakannya berlian darah, sekaligus menipu Maddie bahwa dia ingin mencari kerabat untuk Solomon. Jadi melalui helikopter media Maddie, keduanya dibawa ke tempat pengungsi di Republik Guinea. Ketika tiba, mereka dibingungkan oleh pemandangan di depan. Di padang rumput miskin ini, sedang ada jutaan pengungsi tinggal. Inilah kesakitan disebabkan oleh perang. Solomon bertemu lagi istri dan anak perempuannya. Tapi yang membuatnya sangat sakit hati, anak laki-lakinya sudah ditangkap oleh para pemberontak. Ketika dia berpikir tentang anaknya dilatih, diubah oleh para pemberontak, menahan kesakitan tubuh maupun dipaksa ke medan perang. Akhirnya mati di medan perang. Dia sakit hati hampir mati. Dia tidak bisa melihat anaknya hidup dengan nasib begitu. Jadi dia ingin kembali medan perang untuk mencari anaknya. Hal ini cocok dengan niat Denny. Dia ingin kembali sana untuk mencari berlian pink yang disembunyikan oleh Solomon. Jadi keduanya mengikuti kelompok wartawan Maddie kembali medan perang. Tidak terduga baru masuk, mereka diserang oleh para pemberontak. Semua penjaga mati oleh peluru. Semua wartawan mati dalam bis kecil itu. Denny segera mendorong sopir sudah mati keluar, mengemudi mobil ke dalam hutan. Mereka cepat ke hutan, sampai mobilnya mogok. Denny mengantar Maddie dan Solomon ke jalan darat untuk melarikan diri. Mereka berjalan kaki 1 hari 1 malam di hutan. Tiba-tiba menyadari sekelompok orang hitam mengepung mereka. Denny tahu inilah penjaga desa yang sedang menjaga desanya. Mereka adalah orang baik. Pasti mereka keluar untuk berteriak, tapi tak ada siapa menembak. Melihat Maddie mengangkat kamera, mereka membuat pose untuk Maddie memfoto. Mengikuti penjaga itu, mereka ke sebuah desa terletak di dalam hutan. Kepala sekolah menyongkong mereka dengan senang dan memperkenalkannya bahwa tempat ini khusus dalam mengobati dan mengajari para anak-anak terluka dalam perang. Mereka tidak bisa terduga, di antaran Afrika mengenaskan masih berada satu tempat damai begini. Mereka mengalami semalam dengan bahagia. Maddie berkata kepada Denny dan tahu masa lalunya. Waktu dia berumur 9 tahun sudah menyaksikan orang tuanya mati. Setelah besar dia menjadi askar upahan dan berangsur-angsur menyadari kenyataan peperangan. Banyak orang mati bukan untuk kebenaran, tapi untuk kepentingan suatu orang. Jadi Denny baru menjadi iri dan hatinya dingin seperti sekarang. Setelah curhat, keduanya saling jatuh cinta. Hari berikutnya ketika di mobil, keduanya terus-menerus kontak mata melalui kaca spion. Mereka datang ke barak bos Denny. Para askar upahan di sini adalah pedagang dalam perang. Mereka sering stimulasi perang sipil di Afrika untuk mendapat bunga dari perang. Denny bertemu dengan atasannya bernama Kolonel Coetzee. Kolonel memintanya mengantar dia mencari berlian pink. Tapi dalam hati Denny tahu jelas, jika berlian pink dimiliki kolonel, dia tidak ada satu koin pun, bahkan harus terus bekerja untuknya. Denny memutuskan mengkhianat kolonel dan dengan diam melarikan diri sama Solomon. Denny pamit pulang sama Maddie. Kali ini dia sangat bahaya. Mungkin ini juga pamit pulang terakhir. Maddie memfoto untuk Denny dan memberinya satu kartu. Menyuruhnya ketika kosong harus menghubungi dia. Keduanya berpisah. Denny mengantar Solomon kembali medan perang. Di jalan, keduanya meskipun dengan tujuan berbeda, tapi masih bekerja sama sangat cocok. Denny berniat akan mencari anak laki-laki untuk Solomon. Solomon juga berniat, setelah menemui anak akan memberikan Denny berlian pink itu. Keduanya setelah saling memahami, berangsur-angsur menjadi teman. Akhirnya mereka sudah tiba. Inilah tempat Solomon menemukan berlian pink. Si pemimpin pemberontak juga di sini. Dia mengumpul orang-orang menggali di mana-mana. Denny dan Solomon tidak bisa masuki. Denny tiba-tiba berpikir satu cara. Mereka menelpon kolonel memintanya meledak tempat ini dengan bom. Dan mereka pada waktu kekacauan segera membawa berlian pink berlari. Tapi Solomon tidak setuju. Dia merasa bahwa mungkin anaknya di dalam itu. Anaknya akan terluka tapi Denny tidak peduli. Tengah malam itu Solomon sendiri ke barak. Pikiran Solomon sudah benar, anaknya Diavandi sedang di sini. Tapi waktu itu anaknya sudah diubah pikiran oleh pemberontak. Sepenuhnya hilang karakter awal, dia pura-pura tidak tahu ayahnya. Dia menong Solomon dan berteriak. Solomon ditangkap oleh pemberontak. Denny mengamati dari jauh dan melihatnya. Hari berikutnya si pemimpin muncul. Dia memakai nyawa dia untuk mengancam Solomon menggali berlian pink itu. Tapi waktu itu helikopter kolonel datang. Bom meledak di mana-mana, para pemberontak lari kocar-kacir. Solomon mendorong si pemimpin ke lubang dan akhirnya membunuhnya. Denny melewati peluru dan bom menyelamatkan anak Solomon. Setelah itu, Denny diantar ke depan kolonel. Kolonel dari awal tahu ingat berkhianat Denny. Dia berkata, satunya mencari berlian pink, duanya mati. Untuk tetap hidup, Denny hanya bisa membawa anak Solomon.
dan mengancam Solomon mencari berlian itu. Solomon hanya bisa setuju. Akhirnya mereka ke tempat yang Solomon mengubur berlian pink. Solomon mulai menggali, waktu dia hampir melihatnya. Semuanya tidak bisa bertahan melihat di bawah. Kolonel kejam berkuasaan, tapi tidak hindari mati karena uang. Denny menemukan dirinya juga ditembak. Bocah dia mengangkat pistol menyiapkan menembak Denny, tapi Solomon cepat mencegahnya. Akhirnya Solomon memakai cinta seorang ayah menyentuh dia. Waktu itu bawahan kolonel menyerang, ketiganya segera berlari. Setelah itu, Denny meminta berlian pink dari Solomon. Denny berangsur-angsur baik sakit maupun lelah. Solomon menyuruhnya istirahat sedikit tapi Denny tak mau. Setelah itu Denny tidak bisa merangkak lagi. Solomon menggendong Denny. Tapi sesaat lagi Denny tidak bertahan lagi. Dia memanggil Solomon menaruhnya di tanah. Denny tahu dirinya siap mati. Dia keluarkan berlian pink dalam tubuhnya dan senyum. Berlian lebih berharga, dia sekarang tidak bisa menikmatinya lagi. Dia memutuskan mengembalikan berlian untuk Solomon dan memberinya kartu Madi. Dan memanggilnya cepat berlari. Solomon berniat menggendong Denny tapi Denny menolak. Dalam momen terakhir kehidupannya, Denny memanggil Madi dan menyuruhnya tentang masalah Solomon, sambilnya menunjukkan kesayangan dalam hatinya. Akhirnya Denny mengambil tanah dan menafas-nafasan terakhir di Afrika dan dia menyadari. Akhir film, Solomon ke London. Dia menghubungi Madi dan keduanya merencanakan. Pertamanya Solomon ke perusahaan berlian untuk memperdagangkan, meminta perusahaan berlian itu membantunya mencari kerabat, dan membawa mereka ke London. Semua proses perdagangan direkam oleh Madi untuk menjadi bukti, dan memposting di media massa, membuat gelombang opini publik yang kuat. Perusahaan berlian dihina oleh semua orang, dan menghadapi dengan hukuman. Solomon menjadi penyaksi, dia berdiri di podium keadilan, membuka kebenaran kenyataan berlian darah di Afrika, dan ada 40 negara sudah menandatangi kontak, mencegah memperdagangkan berlian di area perang. Meskipun itu masih ada para yang melewat, Afrika masih dalam kondisi mengenaskan. Semuanya ditentukan oleh konsumen. Jika mereka menolak membeli berlian dari area perang, tidak ada jual beli, akan tidak ada kesakitan itu diulangi.